membahas tentang ya. Jadi judul pertemuan kita pada pertemuan hari ini adalah konsep-konsep awal ya. Ketika kita dihadapkan kepada data yang banyak, kemudian kita mau bikin apa ya di dalam riset ya. Jadi coba kita lihat konsep-konsep apa saja yang ada di dalam statistik itu. Saya mulai, Ibu-ibu. Pengolahan sebenarnya informasi statistik itu sebenarnya mempunyai sejarah sejak peradaban manusia, ya, mulai dari zaman dahulu kala sebenarnya pada awal zaman Masehi sebenarnya bangsa-bangsa sudah mulai menggunakan tool statistik ini untuk mendapatkan informasi deskriptif. Ya, berbicara dengan informasi deskriptif berarti ini adalah informasi yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan data. Ya, jadi gambaran yang kita dapatkan itu adalah gambaran berdasarkan data. Jadi dia by data. Jadi pada zaman dahulu kala orang mendapatkan gambaran atau informasi deskriptif itu mengenai pajak, ya, kemudian mengenai perang, hasil pertanian, ya, bahkan ya untuk pertandingan atletik itu sesungguhnya bisa kita dapatkan bagaimana arti ya dari sebuah data yang didapatkan sehingga pertandingan atletik itu bisa digambarkan dengan sangat lengkap, ya. Sementara ya pada masa sekarang ya perkembangannya itu lebih baik lagi ya. Hal itu dilihat ya dengan ditemukannya adanya teori peluang ya. Pelan ya suaranya ya. Sekarang masih pelankah suaranya? Enggak, halo Pak. Kedengeran Pak tapi pelan. Pelan ya? Oke, saya coba agak sedikit tambah volume suara saya ya. Oke, jadi sekarang ya perkembangan teori peluang itu maksudnya apa? Ya, teori peluang itu maksudnya kita menggunakan yang dinamakan dengan probabilitas. Ya, probabilitas itu adalah peluang. Ketika kita mendapatkan suatu data, kemudian kita mau membuat definisi atau interpretasi terhadap suatu data itu, di dalam statistik kita menggunakan teori peluang namanya. Di mana teori peluang ini nanti akan menggambarkan seberapa baik atau seberapa sahih data yang kita dapatkan atau yang kita kumpulkan. Di dalam dunia kesehatan, ya kita menggunakan probabilitas ini dengan nilai yang cukup baik, ya, yaitu di nilai 95%. Nilai 95% ini artinya adalah 95/100, ya. Artinya ada 0,95 kebenarannya, ya. Artinya 95% itu dia benar dan hanya 5% salahnya. Ya. Ketika 5% salah ini, maka kita melihat adanya derajat keberterimaan namanya. Ya. Jadi makanya ketika saudara barangkali riset ketika di D3 kemarin, kita mendapatkan nilai keberterimaan yang dinamakan dengan DF, ya. Derajat keberterimaan yang mempunyai nilai adalah 5%. Makanya sering kita sebutkan ya ketika saudara D3 dahulu barangkali, jika nilai P value kecil sama dengan 0,05, itu artinya derajat keberterimaannya itu 5%, ya, 5/100, ya. Maka nilainya adalah 0,05. Nah, itulah dasar orang kesehatan ya, seperti bidan ya, seperti perawat, seperti dokter mengatakan bahwasanya jika nilai P value, jadi P value itu adalah peluang. P value itu adalah probabilitas ya atau probability. Jika nilainya kecil atau sama dengan 0,05, maka dia ada hubungan. Jika nilainya kecil atau sama dengan 0,05, maka dia ada pengaruh ya seperti itu. Jadi nilai 0,05 itu adalah nilai derajat keberterimaan. Artinya di daerah 0,05 dari 0 sampai 0,05 kesalahannya itu masih dapat diterima. Nah, makanya dinamakan dengan derajat keberterimaan. Nah, inilah yang menjadi dasar sekarang. Jadi kita tidak perlu ya menyampaikan informasi kebenaran itu sampai dengan 100%. 95% saja itu dianggap hasil atau data yang kita dapatkan itu sudah benar ya, sudah dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi itulah derajat keberterimaan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian kesehatan, terutama di kebidanan. Sekarang, apa saja sebenarnya ketika kita melakukan penelitian di kesehatan, atau terutama di kebidanan, poin-poin apa saja yang penting? Poin pertama yang penting itu adalah pengukuran. Ya.
Contoh ya, saudara melakukan penelitian tentang pengukuran TTV misalnya. Maka nilai dari pengukuran TTV itu dinamakan dengan hasil pengukuran. Sebentar ya Ibu-Ibu ya, ini sepertinya Ibu Pros di luar agak bising ya. Saya minta tolong untuk pindah dulu ya. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi ada istilah di dalam statistik itu adalah pengukuran. Ya, semua nilai pengukuran itu biasanya menghasilkan data. Ya, data hasil pengukuran itulah nanti yang akan kita interpretasi. Interpretasi yang dapat kita lakukan itu biasanya kita evaluasi. Jadi semua hasil pengukuran yang kita lakukan evaluasi terhadapnya itu semuanya menggunakan tools ya atau alat bantu statistik. Ya, jadi statistik ini adalah alat bantu dalam mengevaluasi data sehingga data yang kita dapatkan itu dapat diinterpretasikan. Nah, pahami sampai di sini ya Ibu-Ibu. Mudah-mudahan nanti ya ketika Ibu melakukan penelitian ya sesungguhnya nanti menjadi bahan acuan ketika Ibu mendapatkan data. Oke, sampai di sini. Saya lanjutkan. Kemudian kenapa perlu statistik itu? Ya, jadi perlu statistik itu diantaranya pertama adalah bertujuan untuk melakukan pengukuran dalam penelitian. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, pengukuran ini banyak macamnya. Ya, jikalau Ibu nanti melakukan penelitian, misalnya menggunakan kuesioner penelitian dalam bentuk angket, ya, dalam bentuk borang wawancara atau dalam bentuk observasi, maka pengukuran dalam penelitian ini nanti akan bersifat coding biasanya. Ya, coding ini biasanya nanti Ibu akan dapatkan hasil pengukuran itu, misalnya kalau ingin melihat pengaruh penyuluhan misalnya. Maka didapatkan hasilnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu nanti akan Ibu codingkan, ya, akan Ibu kode, ya. Ada pengetahuan yang tinggi, ada pengetahuan yang sedang, dan ada pengetahuan yang rendah. Biasanya coding itu dilakukan 1 untuk pengetahuan yang tinggi, 2 untuk pengetahuan yang rendah, 2 untuk pengetahuan yang sedang, dan 3 untuk pengetahuan yang rendah, seperti itu. Maka pengukuran dalam penelitian itu tergantung instrumen apa yang kita bikin dalam penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya hasil dari pengukuran itu nanti kita lakukan penilaian evaluasi. Ya, penilaian misalnya kalau seandainya lebih dari separuh ya, nilai pengetahuannya itu tinggi, artinya apa? Responden pada umumnya atau dominan memiliki pengetahuan yang tinggi, seperti itu. Itu dinamakan dengan penilaian terhadap hasil penelitian. Itu dinamakan sebagai evaluasi dari hasil penelitian. Maka kenapa perlu statistik itu? Karena dia merupakan salah satu sarana dalam penelitian. Ya, sarana itu nanti Ibu-Ibu bisa jadikan untuk melakukan pengolahan data. Ya, pengolahan data nanti barangkali Ibu akan gunakan ya ilmu-ilmu statistik dalam rangka mengolah data. Ya, misalnya mencari sentral tendensi misalnya. Di antara mungkin mencari nilai rata-rata, ya mencari nilai median, ya nilai modus, ya itu nanti menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam statistik. Kemudian nanti hasil-hasil yang Ibu dapatkan misalnya dalam nilai sentral tendensi itu nanti harus diinterpretasi, ya. Hasil nilai interpretasi ini inilah biasanya yang akan menjadi suatu analisa, ya. Kalau seandainya dia dianalisa antar variabel-variabel yang didapatkan, maka dia dinamakan dengan analisa univariat, ya. Jadi kalau seandainya dia dihasilkan dari masing-masing variabel, dia menghasilkan analisa univariat. Kalau seandainya nanti dia dianalisa ya berdasarkan hubungan antar variabel, hubungan antar beberapa variabel, maka dia menjadi analisa bivariat atau bisa saja nanti menjadi analisa multivariat. Ya, jadi itu dinamakan dengan pengolahan dan interpretasi data.
semua hasil yang sudah Ibu olah ya dari masing-masing variabel yang Ibu dapatkan, maka dia akan berbentuk skripsi ya. Dan biasanya ya seperti di kebidanan juga ya, skripsi itu dihasilkan biasanya tentu harus ada acuan atau pedoman. Maka untuk Ibu biasanya ada mata kuliah penelitian yang ada di kebidanan. Ya, maka sekarang Ibu belajar itu. Jadi nanti tujuannya apa? Ya, agar apa? Agar jangan hanya berakhir pada angka saja nanti, ya. Tapi angka-angka itu bisa dimaknai, ya, pada setiap hasil perhitungan statistiknya. Jadi nanti ketika Ibu dapatkan misalnya data tentang pengetahuan, ya, maka Ibu nanti bisa menginterpretasikan, ya. Jadi dari responden ternyata yang memiliki pengetahuan yang tinggi itu hanya sekian, yang rendah itu dominan, ya. Artinya apa itu? Pengetahuan responden rendah misalnya. Kalau rendah, apa intervensi yang bisa dilakukan? Nah, itu tergantung nanti apakah Ibu akan melakukan penelitian eksperimen atau hanya melihat hubungan saja. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi statistik akan membantu apapun tujuan dari penelitian yang Ibu lakukan. Kalau hanya melihat gambaran saja, maka statistik yang kita akan gunakan nanti adalah statistik univariat namanya. Ya, analisa yang kita gunakan juga analisa univariat. Apa saja yang dikaji di sana? Yang pertama, mungkin Ibu akan mengkaji tentang central tendency. Nilai rata-ratanya berapa, nilai tengahnya berapa, nilai modusnya berapa, kemudian standar deviasinya berapa. Kalau hanya Ibu lakukan penelitian tentang gambaran pengetahuan Ibu hamil tentang tablet FE misalnya, maka hasilnya itu nanti akan menjadi gambaran seberapa banyak responden yang memiliki sesuai dengan apa yang kita kaji di dalam penelitian. Ya, jadi itu dilakukan berdasarkan statistik univariat. Ya. Kalau seandainya Ibu melakukan penelitian tentang hubungan, ya, pengetahuan Ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE misalnya, maka dia menjadi dua alternatif kajian. Yang pertama, Ibu-ibu harus menggunakan statistik univariat, ya, berarti artinya apa? Central tendency dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melihat hubungan. Bisa saja nanti melakukan uji chi-square misalnya, ya. Nah, itu artinya Ibu terlebih dahulu melakukan statistik univariatnya, baru dilakukan statistik bivariatnya. Apalagi kalau Ibu melakukan penelitian tentang faktor-faktor misalnya. Banyak faktor yang dilihat dari variabel-variabel yang ada misalnya. Bisa saja Ibu nanti akan melakukan statistik lebih jauh lagi, mungkin multivariat, ya, melihat hubungan masing-masingnya. Sehingga tercipta nanti hubungan A dengan B, A dengan C, A dengan D, dan seterusnya, atau berbalik lagi. Maka bisa saja nanti dilakukan uji ANOVA namanya, atau dilakukan uji-uji lain yang sesuai dengan kajian yang akan Ibu-ibu lakukan. Itu tergantung nanti dari penelitian yang akan Ibu-ibu lakukan. Ya, kita sesuaikan nanti. Tapi di dalam kajian kali ini kita akan membahas secara lebih lengkap, ya, baik itu statistik univariat, statistik bivariat, bahkan nanti ke statistik yang multivariatnya kita akan kaji, baik itu penelitian yang bersifat deskriptif korelasi, kemudian analitik, bahkan sampai ke dengan penelitian yang bersifat eksperimental akan dikaji dalam mata kuliah statistik dasar ini. Nah, okay. Sekarang kita lihat konsepnya. Ya. Jadi konsep dasar ketika kita melakukan menggunakan alat bantu statistik ini, kita jadikan statistik itu sebagai ilmu penunjang. Ya. Ilmu penunjang ini dinamakan dengan statistika. Ya. Kemudian, statistik itu sebagai data pengamatan yang berwujud angka. Perlu Ibu-ibu ingat, kalau kita menggunakan alat bantu statistik, maka kita tidak diperkenankan mengumpulkan data dalam bentuk kualitatif. Jadi data yang kita kumpulkan harus dalam bentuk kuantitatif. Artinya data yang dikumpulkan dalam bentuk angka. Kalau seandainya Ibu misalkan dapat nanti data responden misalnya jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan misalnya. Maka laki-laki dan perempuan tidak bisa kita masukkan sebagai alat bantu statistik. Dia harus kita lakukan pengkodean atau coding namanya. Misalnya kita jadikan laki-laki itu adalah 1, kemudian perempuan itu adalah 2. 1 dan 2 itu baru dinamakan dengan pengamatan yang berwujud angka. Jadi tidak bisa kita lakukan
pengolahan data menggunakan data yang bersifat nominal. Dia setidak-tidaknya kita jadikan data yang bersifat ordinal, itu paling rendah, ya. Baru dia bisa berupa angka. Yang ketiga, konsep dasarnya adalah statistik itu sebagai atribut kuantitatif dari sampel, ya. Dia merupakan bagian, ya, di dalam kuantitatif dari sampel. Saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika Ibu melakukan melihat, ya, nilai pengetahuan responden misalnya. Kalau nilai pengetahuan responden itu udah jelas, ya. Misalnya Ibu lihat, ya, responden A dapat nilai 70, responden B dapat nilai 30, responden C mendapat nilai 60 misalnya. Nilai 30, 60, 80 itu dinamakan dengan atribut kuantitatif. Dia sudah berupa angka. Bagaimana kalau seandainya atributnya tidak berupa angka? Saya contohkan pendidikan. Pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya. Maka sebenarnya SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi itu tidak bisa kita lakukan pengolahan menggunakan statistik. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus di-coding. Dia dilakukan pengkodean. Misalnya SD itu 1, SMP itu 2, SMA itu 3, perguruan tinggi itu 4. 1, 2, 3, dan 4 itu yang baru kita bisa olah menggunakan statistik. Kenapa? Karena statistik itu sebagai atribut kuantitatif. Atribut kuantitatif artinya dia adalah atribut yang berupa angka, tidak berupa huruf, ya. Jadi atribut kuantitatif ini lawannya adalah atribut kualitatif, ya. Jadi kalau seandainya data yang terkumpul masih dalam bentuk kualitatif, harus di-coding atau dikodekan, dilakukan pengkodean ke dalam bentuk angka. Baru dia berupa atribut kuantitatif dari sampel. Nah, seperti itu nanti. Jadi inilah konsep dasar statistik yang baru bisa diolah jikalau kita menggunakan alat bantu statistik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi statistik itu seperti yang sudah disampaikan di awal, dia adalah kegiatan untuk yang pertama mengumpulkan data, ya. Jadi semua data yang kita dapatkan di lapangan, ya, lapangan ini berbagai macam ini, ada yang didapatkan di klinik, ya, ada yang didapatkan di komunitas, ya, tergantung nanti judul yang akan ibu angkat. Ya, kalau seandainya misalnya data didapatkan di lapangan, misalnya di komunitas, ya, di wilayah kerja puskesmas A, B, C, dan D, maka pengumpulan data statistik itu nanti bisa saja dikumpulkan dalam bentuk survei. Ya, survei itu artinya adalah kita mengumpulkan data dari pintu ke pintu, gitu ya. Satu pintu kita pergi ke pintu lain, ya, melakukan inform consent, ya, meminta persetujuan responden agar dapat menyetujui, ya, pengambilan data. Bisa saja nanti dilakukan wawancara atau penyebaran angket, ya, atau ibu langsung lakukan pengamatan, ya, itu tergantung nanti bagaimana cara mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, statistik itu kegiatan selanjutnya adalah menyusun data. Ya, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara menyusun data ini seandainya kita sudah melakukan pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah kita susun tadi kita sajikan, ya, kita sajikan misalnya ini data tentang pendidikan, ya, ini data tentang pengetahuan, ya, ini data tentang pekerjaan dan lain sebagainya, kita lakukan penyajian. Hasil penyajian itu belum selesai sampai di sana, kita harus lakukan analisis data. Analisis data ini kita menggunakan metode tertentu, ya. Jikalau kita lakukan analisa univariat, maka tentu kita melakukan analisis menggunakan statistik univariat. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam sentral tendensi misalnya. Ya, berapa nilai rata-ratanya, ya, berapa nilai mediannya, nilai modusnya, ya, kemudian berapa nilai kuartilnya, persentilnya, ya, berapa standar deviasinya, yaitu kita lakukan untuk statistik yang bersifat univariat. Kalau mau kita lanjutkan misalnya dengan hubungan misalnya, maka tentu kita melakukan pengujian chi-square, ya, melakukan uji ANOVA, ya, uji t-test, ya, kalau seandainya bersifat pengaruh, ya, atau penelitiannya bersifat eksperimental, ya, maka kita lakukan uji t-test bahkan sampai ke uji ANOVA untuk melihat, ya, bagaimana analisis dari metode yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya, data yang sudah kita analisis tadi baru kita interpretasikan, ya. Jadi bagian terpenting dari suatu data menggunakan kajian statistik itu adalah interpretasi, ya.
bagaimana kita menginterpretasi dari hasil analisis yang kita lakukan, ya. Nanti kita akan coba menggunakan bagaimana mencoba mengerjakan bagaimana menganalisis atau menginterpretasikan hasil analisis yang kita lakukan. Maka ya, itulah kegunaan statistik sebenarnya. Jadi statistik itu berguna dari awal ya sampai dia interpretasi, ya. Jadi betul-betul ketika kita melakukan penelitian itu, semua kajian-kajian yang ada di dalam statistik kita butuhkan, kita gunakan untuk mulai dari pengumpulan data sampai dengan menginterpretasikan hasil analisis. Ya, maka fase itu, ya, fase yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian itu, kesemuanya itu menggunakan aturan statistik. Saya contohkan di sini. Ya, yang pertama kita melakukan statistik deskriptif misalnya. Dia berkenaan dengan pengumpulan, ya, pengolahan, penyajian, ya, penyajian itu bisa sebagian atau seluruh data, ya, untuk memberikan informasi tanpa mengambil keputusan, ya. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan statistik deskriptif, artinya kesimpulan belum bisa kita berikan, ya. Kenapa? Karena kita belum melihat bagaimana hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, kita baru bisa menyajikan data seperti apa adanya. Makanya ketika kita melakukan analisa univariat di dalam pembahasan penelitian, kita tidak boleh menjustifikasi. Ya, ya, ada pertanyaan? Kita tidak boleh menjustifikasi. Kenapa? Karena kita belum boleh melakukan pengambilan kesimpulan. Ya, jadi kalau kita melakukan statistik deskriptif tanpa pengambilan kesimpulan, ya. Kalau seandainya fasenya dilanjutkan, ya, ya, menjadi fase yang inferensial, ya, maka dia menjadi, ya, setelah data dikumpulkan tadi, maka dilakukan berbagai metode statistik, ya, untuk menganalisis datanya, ya, dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan, ya. Maka statistik inferensial ini akan menghasilkan generalisasi, ya, jika sampelnya representatif, ya. Artinya kata kunci dari kita bisa mengambil suatu kesimpulan itu harus melakukan statistik inferensial, ya. Ya, kalau kata kuncinya kita harus melakukan analisis lanjutan, ya. Tidak hanya melihat gambaran satu variabel saja, tetapi kita harus melihat bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Kalau seandainya kita sudah bisa melihat bagaimana gambaran hubungan antar variabel, baru kita bisa melihat mengeneralisasi apa hasil yang kita dapatkan. Dan itu baru bisa kita mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil itu harus berdasarkan sampel yang representatif. Ya, apa itu sampel yang representatif? Sampel yang representatif adalah sampel yang betul-betul mewakili populasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tentu harus dilakukan pengambilan sampel yang sesuai dengan aturan statistik. Nanti ada perumusan-perumusan bagaimana cara melakukan pengambilan sampel ini menurut aturan statistik. Dan barangkali juga ibu-ibu sudah juga memahami, ya, sewaktu riset di D3, barangkali juga sudah melakukan bagaimana pengambilan sampel, ya, menggunakan aturan statistik ini. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu. Silahkan, ya, biar bisa kita berdiskusi. Siapa tahu sudah ada pengalaman-pengalaman yang lama, ya, ketika D3 atau ketika sedang bertugas, ya, ada data yang dilakukan pengujian menggunakan statistik. Mungkin kalau ada pengalaman silakan di-share. Silakan ibu-ibu. Ya, dan silakan juga minum, ya, ibu-ibu, ya, kalau ada minuman di depannya. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Bu Nur Habibah? Ada pertanyaan, Ibu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Oke. Paham, ya, Ibu, berarti, ya? Paham, ya? Alhamdulillah. Bu Sulastri? Ada pertanyaan, Ibu? Bu Sulastri? Bu Sulastri masih mute. Unmute dulu, Bu. Ibu, ada pertanyaan? Bu Sulas masih mute.
Masih mute, Ibu? Ibu Sulastri paham? Paham, Ibu? Pak. Ibu D3-nya di mana, Bu? Kok namanya sama dengan nama mahasiswa saya ya? Anak Bapak juga dulu, Pak. Oh iya, tapi kok wajah Ibu berubah sekarang ya? Yang udah lama. Yang D3 di Lubuk Basung dulu, Pak. Iya, saya ingat. Cuman kok wajah Ibu berubah makanya. Sekarang udah tua, Pak. Oh, udah tua. Berarti saya lebih tua lagi berarti ya. Ya Allah. Bu Desi paham, Bu Des? Bu Des paham? Bu Desi Febriani? Antara bingung, Pak. Soalnya waktu D3 kemarin kami buat LTA, Pak, bukan KTI, Pak. Ya kayaknya di Ceriabona juga LTA dulunya ya, kecuali Bu Sulastri ini. Bu Sulastri kan di angkatan awal-awal ini ya. Kalau Bu Well LTA juga ya? Udah KTI, Pak. Udah KTI ya? Oh, berarti sudah bahas ini juga ya. Jadi Bu Desi masih LTA ya? Oke, nanti Bu Desi kita coba memahami ya agar bisa melakukan ini nanti ya. Kalau Bu Sulas di mana sekarang, Bu Sulas? Sekarang di rumah aja, Pak. Di rumah aja. Udah resign, Pak. Oh, resign. Oke, tidak apa-apa ya. Tapi buka praktek di rumah, Bu Las? Belum, Pak. Masih proses, Pak. Iya. Bu Sri? Paham, Bu Sri? Bu Sri Evi Rezeki Dongoran ya, bagus namanya ini. Iya, Pak. Ibu paham, Ibu? Ada warna merah. Kataku ada waktu supply ini tanah sebut tuh ada tengah kata bantang situ. Orang masih lalu kalian jangan lihatnya. Ini enggak lo dulu. Bu Sinta, ada pertanyaan Bu Sinta? Pak. Ya. Silakan Ibu. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Bingung, Pak. Gila. Berarti saya nggak bisa ngajar terlalu ini cepat-cepat berarti ya. Oke, apa? Memang biasanya kalau bingung itu ibu-ibu berarti ya setidak-tidaknya menyimak ya. Ya. Jadi apa yang sampaikan apa, lah kata apa. Okay. Mungkin faktor umur, Pak. Iya, aduh kasihan saya berarti ya. Ibu umurnya masih setengah saya itu ya. Allah Akbar. Ya, saya ini Bu, biar kelihatan muda aja ini. Dulu rambut saya panjang, saya botak itu supaya kelihatan muda itu. Gak kayak Bu Ulas ya. Bu Ulas malah dia mau cepat-cepat tua kayak gini. Ya, padahal dulu anak saya banget itu. Imut-imut dulu ya. Sekarang kok amit-amit saya lihat. Ya Allah. Allahu Akbar. Yang masih sama wajahnya Iwel itu. Iwel masih sama seperti dulu. Iwel udah nikah kan? Udah, Pak. Alhamdulillah. Saya kira belum ya. Wajahnya masih imut-imut. Ya. Masih imut-imut kan, Pak? Alhamdulillah ya. Berarti apa yang saya ajarkan dulu dilaksanakan berarti ya. Saya dulu ngajarkan ke anak-anak ini gini Bu. Jadi umur anak-anak itu hanya sampai 25 tahun. Ya. Kalau sebelum 25 tahun ya siapa saya itu. Tapi kalau udah di atas 25 tahun siapa saja. Iwel umur berapa menikahnya? Umur 25, Pak. Kan pas kan, hebat dia ya. Cocok ya. Berarti memang diserap ya apa yang saya ajarkan berarti. Ya Bu Sri ya. Pas target kan, Pak. Iya. Bu Sri, benar nggak Bu Sri itu yang saya ajarkan itu? Ke anak-anak ini. Bu Sri. Saya ngajarkan gitu Bu Sri. Nah, ngajarkan ke anak-anak itu gini ya. Sini jangan suka motor. Aduh. Bu Sri rame ya di rumah ya. Bu Sri ini ketika buka sound terlalu banyak anak-anak di belakang ya. Ya Bu Sri, saya ngajarkan ke anak-anak ini agar menikah itu pasnya itu 25 tahun ya. Sudah harus menikah itu kalau yang perempuannya. Kalau lewat dari itu nanti siapa saja. Makanya Iwel pas ya 25 tahun menikah.
Berarti sesuai targetnya. Udah punya anak ya? Contoh Bu Sri. Udah, Pak. Kalau Bu Sri coba Udah, lihat Pak. anaknya banyak itu. Kedengaran banyak ya Bu Sri ya. Nah, Iwil harus punya anak banyak. Bu Sinta berapa orang anaknya? Itu merit, Pak. Allahu Akbar. Ya Allah. Apa masalah Bu Sinta ini? Ya, kita tinggalkanlah statistik ini sebentar ya. Ini telat jadi mahasiswa saya. Belum ada jodohnya, Pak. Ya telat jadi mahasiswa saya ini Bu Sinta. Bisa dicarikan itu, Pak. Iya ya Allah. Enggak, saya cuma ngasih ilmunya saja Ibu, tapi yang praktik kita ibu-ibu gitu. Kalau dulu yang saya mana tahu ada kawan Bapak ya kan? Iya Bu Sri ya. Oke Bu Sri kalau pelajarannya bercanda kayak gini enak ya Bu Sri ya. Tapi kalau saya udah masuk ke pelajaran statistiknya lagi udah zong lagi ya. Oke. Berarti saya jangan ngajar statistik lah bagusnya ya Bu Sri ya. Tapi nanti akan saya ajak Ibu itu juga ini ya. Nanti belajar statistiknya enjoy gitu. Tanyalah sama Iwil itu. Kita belajarnya sambil ketawa ya, sambil bercanda gitu ya. Nggak harus serius belajar ini. Karena ini kan hanya dunia ya Bu Sinta ya. Ya Bu Sinta. Ini kan hanya dunia ya, ini. Ya, kalau ilmu akhirat ya baru kita serius ya. Iya, Pak. Oke, jadi saya coba simpulkan ini Ibu-ibu ya. Jadi statistik ini sebenarnya ada dua komponen bantu ya. Yang pertama dinamakan dengan statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif berarti kita melakukan analisa univariat ya. Saya contohkan ya. Saya punya judul misalnya hubungan pengetahuan ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FA misalnya. Ya, ini judul kita. Jadi kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FA. Dari judul itu ada variabel Ibu-ibu. Ya, variabel itu ada dua. Ya, nanti juga akan dibahas. Ada yang dinamakan dengan variabel independen, ada variabel dependen. Independen ini variabel bebas. Ya, variabel bebas di sini adalah pengetahuan ibu. Ya, jadi pengetahuan ibu ini akan berubah sesuai dengan kepatuhannya. Kepatuhan mengkonsumsi tablet FA ini adalah variabel dependen, ya, variabel terikat. Ya, kalau seandainya dia mengkonsumsi tablet FA karena pengetahuan yang dia miliki, maka pengetahuannya ini tinggi, ya. Maka ini bebas, ini pengetahuan, bisa tinggi, bisa rendah. Tergantung nanti responden apakah dengan pengetahuan yang mengkonsumsi tablet FA atau dengan pengetahuannya tidak mengkonsumsi tablet FA. Secara teori, kalau orang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka dia pasti ya, karena pengetahuannya tentang tablet FA ini baik, pasti dia konsumsi tablet FA. Nanti teorinya itu. Ya, jadi ketika kita melakukan penelitian, yang penting itu adalah ini sering saya sebut ya saat saya kuliah ke anak-anak saya adalah contrary to the fact. Ya, masalah itu muncul apabila yang terjadi di lapangan berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Saya contohkan begini, kalau misalnya ya orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, ya, dia mau mengkonsumsi tablet FA misalnya, maka itu artinya tidak ada masalah di sana. Ya, karena pengetahuan yang dia miliki, dia lakukan untuk mengkonsumsi tablet FA. Tapi kalau seandainya terjadi seperti ini, dia memiliki pengetahuan yang tinggi, tapi dia tidak mau mengkonsumsi tablet FA, ya, maka itu ada masalah. Baru sebenarnya kita melakukan riset ya atau penelitian. Kenapa? Contrary to the fact di sana, ya. Segala sesuatu yang terjadi di lapangan itu berbeda dari kenyataan. Saya contohkan lagi ini. Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi itu harusnya ini kalau permasalahan sampah ya, kebersihan, harusnya apa? Dia ngeh terhadap itu. Dia orang nomor satu ya kalau seandainya tidak bersih di lingkungannya. Kalau misalnya ibu-ibu pergi ke suatu daerah misalnya. Daerah itu dilihat dari datanya dia memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi ternyata di lingkungan itu sampah bertebaran, bau amis ya, baunya busuk misalnya di lingkungan itu, padahal orangnya berpendidikan tinggi. Maka itu ada masalah di sana, ya. Kenapa? Karena dengan pendidikannya dia tidak melakukan PHBS misalnya, perilaku hidup bersih dan sehat, buang sampah sembarangan, lingkungan tidak bersih, tidak nyaman, tidak asri, tidak ada PHBS di sana, maka di sana itu ada masalah namanya.
baru kita bisa melakukan penelitian, ya. Tetapi kalau seandainya pendidikannya tinggi, lingkungannya bersih, udaranya tanpa polusi, itu sebenarnya tidak perlu riset di sana. Kenapa? Karena memang tidak ada masalah di sana, ya. Sehingga kita tidak perlu melakukan penelitian di sana, ya. Jadi syarat dari sebuah penelitian itu bisa dilakukan apabila ada contrary to the fact, ya. Ada sesuatu yang berbeda dari teori yang ada. Contrary to the fact itu adalah sesuatu yang berbeda dari kenyataan yang kita temukan di lapangan. Kenyataan yang kita temukan di lapangan itu berbeda dari teori yang harusnya ada, ya. Baru kita bisa melakukan penelitian. Paham Ibu-ibu? Paham? Masih pusing? Ya, paham mudah-mudahan ya. Nah, jadi itu ya dasar kita melakukan penelitian. Selanjutnya, tadi saya sudah contohkan sebuah judul ya, hubungan pengetahuan ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE. Saya sudah sampaikan ada 2 variabel di sana. Ada variabel independen, ada variabel dependen ya. Variabel independen dan variabel dependen ini nanti harus kita lakukan uji analitik ya, atau uji deskriptif. Ya, maka kita menggunakan tool statistik. Ya, di antara tool statistik yang kita gunakan itu adalah statistik univariat atau statistik deskriptif. Apa saja yang ada di dalam statistik deskriptif itu? Yang pertama adalah central tendency namanya. Ya, central tendency itu beragam. Ya, ada yang dikenal dengan nilai rata-rata, ya, atau yang dikenal dengan mean. Ya, kemudian ada nilai median, ya, nilai tengah. Ya. Kemudian ada nilai modus, ya, ada nilai standar deviasi, ada nilai kuartil, desil, persentil, ya. Semuanya itu adalah tool statistik atau alat bantu statistik untuk melakukan uji analitik univariat atau uji analisa univariat, ya. Kemudian karena saya tadi judulnya adalah hubungan pengetahuan ibu hamil dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE, maka ada hubungan antar variabel. Variabel apa? Variabel independen dan variabel dependen. Maka variabel independen dan dependen itu nanti harus kita analisa dengan analisa bivariat namanya. Maka dia masuk ke statistik inferensial ini. Ya. Artinya kita melakukan uji lanjutan. Uji statistik deskriptif dilakukan, selanjutnya dilanjutkan dengan uji statistik inferensial. Misalnya kita menggunakan uji chi-square misalnya, karena kita melihat hubungan. Dengan catatan nilai dari semua sel yang ada di dalam crosstab ya, tabulasi silang itu kecil atau sama dengan 5 ya. Nah, itu ada ketentuan nanti kita belajar. Tetapi yang terpenting kita sudah melakukan uji lanjutan menggunakan statistik inferensial ya. Artinya kita sudah melakukan uji lanjutan setelah uji statistik deskriptif dilakukan ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan statistik inferensial. Oke ya, pahami itu ibu-ibu ya, mudah-mudahan dapat diterima. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, maka semua yang kita lakukan tadi itu dinamakan dengan metode ilmiah ya, ilmiah metode namanya. Metode ilmiah ini adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru itu paling kecil. Jadi ketika kita melakukan analisa menggunakan statistik, menggunakan metode ilmiah, maka semuanya itu kita melihat risiko keliru itu paling kecil. Makanya kita di dunia kesehatan menggunakan interval kepercayaan 95% ibu-ibu. Ya. 95% itu kan hampir 100 ya. Hanya 5% lagi dia 100 itu. Ya. Artinya risiko paling kelirunya itu paling kecil. Berbeda nanti dengan orang sains atau orang teknik ya. Orang sains atau orang teknik itu menggunakan interval kepercayaan itu 99%. Artinya dia hanya 1% salah. Ya. Kalau kita di kesehatan 95%. Artinya 5%-nya masih bisa kita berbuat kesalahan. Ya. Jadi daerah keberterimaan kita itu adalah 0,05. Sementara kalau orang sains atau orang teknik, kesalahannya itu adalah 0,01. Seperti itu. Maka ketika kita menggunakan metode ilmiah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan metode ilmiah itu ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian melakukan studi literatur, membuat hipotesis ya, pertanyaan-pertanyaan penelitian ya. Kemudian yang keempat mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan, itu masuk ke dalam peran statistik ini.
Bagaimana peran itu? Mulai dari kita membuat instrumen, mencari sampel, melihat sifat data. Ya, sifat data ini misalnya datanya bersifat ordinal, nominal, interval, rasio seperti itu. Kemudian melihat variabel penelitian, selanjutnya melakukan metode analisis menggunakan cara atau teknik sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Ya, kalau dia hubungan, lakukan analisis mengenai hubungan. Kalau pengaruh, lakukan analisis berdasarkan pengaruh. Ya, selanjutnya baru kita melakukan pengambilan kesimpulan. Kalau pengambilan kesimpulan ini sudah bisa dilakukan, berarti bisa dikatakan 99% pekerjaan kita di dalam penelitian selesai. Ya, nanti ya 1%-nya lagi biasanya dalam bentuk saran. Ya, bagaimana penelitian lanjutan dilakukan, kemudian apa yang perlu dipersiapkan kalau seandainya ingin mengulang lagi penelitian yang sama, ya itu dinamakan dengan pengambilan kesimpulan. Ya, seperti itu. Ini saya lanjutkan saja ya. Jadi data itu ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi terbagi dua. Ada yang data kualitatif, dia bukan angka. Bentar ya, ini ibu-ibu nih ribet pula kayaknya. Ibu-ibu, jadi data itu ada dua ya. Yang ada dinamakan dengan data kualitatif ya, ada juga data yang dinamakan dengan data kuantitatif ya. Di mana data kualitatif itu adalah data yang bukan angka, yang data kuantitatif itu data yang berupa angka. Jadi yang akan kita olah menggunakan statistik itu nanti adalah data yang bersifat kuantitatif ini. Ya, jadi data yang kuantitatif itu nanti ya biasanya dia masuk ke bagian ini ya. Maka interval yang kita gunakan nanti diantaranya adalah sifat data itu bersifat interval ya, kemudian data itu bersifat rasio. Sedangkan kalau dia kualitatif, dia masuk ke data yang bersifat nominal atau yang paling tinggi itu hanya pada data yang bersifat ordinal. Oke, apa itu data yang nominal, ordinal, interval, rasio? Nah, ini dia definisi masing-masingnya. Jadi data nominal itu adalah data yang berskala nominal yang diperoleh dengan cara mengkategorikan atau mengklasifikasikan ya. Tadi kita sudah contohkan diantaranya adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu biasanya dia terklasifikasi atas kategori atau atribut laki-laki dan perempuan, jenis pekerjaan misalnya bekerja, tidak bekerja, atau ada yang PNS, wira swasta, petani, ya, nelayan dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ordinal. Jadi yang membedakan sebenarnya Ibu antara nominal dengan ordinal ini. Ordinal ini dia ada klasifikasi dan ada tingkatan klasifikasinya, ya. Kita contohkan di sini jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya tidak ada klasifikasinya, ya. Artinya dia tidak ada tingkatannya, ya. Jadi tidak ada lebih baik laki-laki daripada perempuan, nggak ada seperti itu, ya. Kalau di jenis kelamin. Tapi berbeda nanti dengan ordinal, ya. Jadi ordinal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan, ya, istilahnya di sini. Misalnya kepuasan kerja, ya. Saya contohkan di sini ada kepuasannya tinggi, ada kepuasannya sedang, ada kepuasannya rendah. Antara tinggi, sedang, dan rendah itu dapat dilihat tingkatan tingkatan klasifikasinya atau tingkatan perbedaannya, ya. Tentu yang tinggi tidak sama dengan sedang, dan sedang juga tidak akan sama dengan rendah, ya. Sehingga dia memiliki kategori dan juga dia memiliki klasifikasi tingkatan, ya. Begitu juga dengan motivasi, ya. Motivasinya tinggi, sedang, dan rendah seperti itu, ya. Dia juga memiliki klasifikasi atau tingkat kategorisasinya. Data yang lebih tinggi lagi dan biasanya digunakan untuk statistik, ya, itu adalah data yang bersifat interval. Apa itu data yang bersifat interval? Data yang berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, ya, di mana jarak antara dua titik skala itu sudah diketahui. Saya contohkan ini, misalnya umur, ya, umur. Ada umur balita, kemudian ada remaja, dewasa, kemudian dewasa awal, dewasa menengah, kemudian
tua, itu semuanya ada klasifikasinya, ada intervalnya. Misalnya balita 0 sampai dengan sekian tahun, kemudian batita 0 sampai sekian tahun, kemudian ada umur remaja dari sekian sampai sekian tahun, itu dinamakan dengan interval, ya. Ada pula umur yang tua misalnya di atas sekian tahun, itu dinamakan dengan interval. Kemudian yang paling tinggi itu adalah rasio, ya. Rasio itu yang membedakannya dengan interval adalah adanya nol absolut, ya, adanya nilai nol absolut. Di mana data yang berskala rasio ini adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, ya, di mana jarak antara dua titik skala itu sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Apa contohnya? Ya misalnya umur manusia dimulai dari 0 sampai dengan sekian tahun. Nilai nolnya itu yang dinamakan dengan skala rasio. Dia memiliki nilai nol absolut. Atau di sini gaji, ya. Gaji itu mulai dari 0 sampai sekian rupiah. Atau skor ujian itu dari 0 sampai dengan 100. Dan dari nilai nolnya itu adalah skala rasio. Jumlah buku juga seperti itu, dari 0 sampai dengan sekian buah. Ya, dari 0 sampai dengan sekian buah itu dinamakan dengan skala rasio. Dia memiliki nilai nol absolut. Oke, ini yang dinamakan dengan masing-masing data, ya, yang mempunyai skala yang berbeda. Oke ya, ibu-ibu. Bisa saya lanjutkan dulu. Di dalam kita melakukan pengolahan data menggunakan alat bantu statistik, ada parameter-parameter yang harus ibu-ibu kuasai, ya. Parameter itu apa? Parameter itu adalah berdasarkan parameter yang ada, ya, sehingga statistik itu membagi dua parameter itu. Yang pertama kita masuk ke dalam statistik parametrik namanya. Apa itu statistik parametrik? Statistik parametrik adalah yang berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi. Dia membahas jenis data yang bersifat interval tadi atau rasio, atau distribusi data itu bersifat normal dan mendekati normal, ya. Perlu yang digarisbawahi di sini, kita baru bisa menggunakan aturan statistik apabila distribusi data kita itu normal. Kalaupun tidak normal, dia mendekati normal. Kalau seandainya distribusi data kita tidak normal, artinya condong ke kiri atau condong ke kanan, maka kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Apa itu statistik non-parametrik? Statistik non-parametrik adalah statistik inferensial yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal dan ordinal, jadi datanya nominal dan ordinal, di mana distribusinya itu tidak normal, ya, tidak diketahui atau tidak normal. Kenapa dia tidak normal? Karena memang dia condong ke kiri atau condong ke kanan. Normal itu antara kiri dan kanannya itu seimbang, ya. Nanti kita lihat seperti apa yang data normal itu, ya, di dalam kita berlatih nanti, ya. Kemudian kita lanjut dengan jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel itu dibagi menjadi ada yang dinamakan dengan analisa univariat yang sudah kita bahas tadi. Dia hanya ada satu pengukuran atau satu variabel untuk n sampel. Misalnya pengetahuan saja, pendidikan saja, umur saja, ya, itu dinamakan dengan satu pengukuran. Ya, di mana masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Dianalisis hanya pengetahuan saja, ya, dianalisis hanya pendidikan saja, dianalisis hanya umur saja. Itu dinamakan dengan analisis univariat. Berbeda dengan analisa bivariat, artinya dia mengkaji tidak hanya satu variabel, tapi lebih dari satu variabel. Misalnya 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, hubungan satu dengan variabel lainnya itu dinamakan dengan analisis bivariat. Ya, contohnya korelasi motivasi dengan pencapaian akademik misalnya. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, ya, hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan ibu meminum mengkonsumsi tablet FE misalnya. Itu dinamakan dengan analisis bivariat, ya. Kemudian ada lagi analisis multivariat, ya. Analisis multivariat itu 2 atau lebih pengukuran atau variabel untuk n sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Nah, ini contohnya adalah faktor-faktor, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu mengkonsumsi tablet FE misalnya. Banyak faktornya. Ada faktor pendidikan, faktor umur, atau faktor internal, ada faktor eksternal, ya, dorongan keluarga, motivasi suami dan lain sebagainya, ya. Sehingga ibu hamil mengkonsumsi tablet FE. Itu dinamakan dengan analisis multivariat, ya. Jadi jumlah variabel ini tergantung nanti bagaimana ibu-ibu melakukan olah data menggunakan aturan statistik, ya.
Nanti setelah itu semua data yang Ibu sudah dapatkan itu bisa dilakukan penyajian data, ya. Penyajian data itu diantaranya seperti ini dinamakan dengan tabel crosstab, ya, atau tabel silang, ya. Di sini adalah bidang pekerjaan, di sini adalah pendidikan. Bidang pekerjaan itu terdiri dari atributnya administrasi, personalia, produksi, marketing, keuangan. Ini dinamakan atribut ya Ibu ya. Ini dinamakan dengan variabel. Ini dinamakan dengan variabel, ini dinamakan dengan atribut. Ya, ada SMA, ada akademi, ada sarjana. SMA, akademi, dan sarjana ini dinamakan dengan atribut. Kemudian pendidikan ini adalah variabel. Kalau kita lihat di sini, pendidikan itu adalah variabel terikat ya. Kemudian variabel pekerjaan, bidang pekerjaan itu adalah variabel bebas ya. Nah, itu adalah teknik penyajian data. Tabel seperti ini dinamakan dengan tabel silang ya, atau kita mengenalnya dengan istilah crosstab ya, tabel silang. Ini salah satu bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data juga bisa dilakukan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini grafik pie namanya, atau grafik lingkaran. Dimana kalau kita melihat grafik lingkaran ini, kita langsung bisa mengetahui nih, mana bidang pekerjaan yang paling dominan, ya berdasarkan warna. Kalau menurut Ibu, mana yang paling dominan? Hijau, ungu, pink, atau oranye? Ibu, Bu Sinta, mana yang paling dominan Ibu? Hijau, Pak. Hijau, ya berarti yang paling dominan adalah bidang pekerjaan produksi, ya. Oke, seperti itu. Ya kalau kita lihat di sini juga seperti itu ya. Oh, tidak marketing ternyata yang paling dominan ini. 27 ya. Nah, itu nanti tergantung kepada nanti bagaimana bentuk bentuk dari gambar yang kita lihat ya. Ternyata memang marketing ya, di sini lebih dominan ya, lebih banyak ya, di sisi juga di sisi ini juga ada marketing ya. Seperti itu. Jadi tergantung nanti bagaimana bentuk gambar yang dihasilkan, baik itu dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel ya. Seperti itu. Itu penyajian data. Sekarang apa sih yang harus dilakukan kalau kita mau melakukan penyajian data ini ya? Jadi tabel ya, kita bahas tabel dulu. Tabel itu dia memberikan informasi secara rinci sebenarnya. Maka tabel itu terdiri dari kolom dan baris ya. Ini dinamakan dengan baris Ibu-ibu ya. Ini baris ya. Yang ini kolom ya, ini kolom. Oke, jadi tabel itu terdiri dari kolom dan terdiri dari baris ya. Kemudian biasanya di antara di akhir masing-masing baris dan di akhir masing-masing kolom ada jumlah ya. Coba di baris ini ada jumlahnya, kemudian di kolom ini ada jumlahnya juga. Ya, artinya ketika kita menyajikan data dalam bentuk tabel, kita bisa langsung melihat ini ya. Saya contohkan ini Bapak Ibu. Ini baris, ini jumlah. Ini baris, ini jumlah ya. Ini baris, ini jumlah. Ini baris, ini jumlah. Nah, ini kolom, ini jumlah. Ini kolom, ini jumlah. Ini kolom, ini jumlah. Kalau saya bertanya, coba Ibu lihat ya tabel ini. Mana pendidikan tertinggi dari responden? Mana yang paling dominan pendidikan responden? Coba. Bu Sri lihat ke atas ini ya. Bu Sinta. Bu Sinta, ya. Mana yang paling dominan pendidikan responden? Sarjana, Pak. Sarjana. Ya, kenapa Ibu bisa menjawabnya sarjana? Totalnya lebih besar sarjana, Pak. Ya, karena memang kita lihat jumlahnya kan. Bu Sinta langsung ke jumlah tadi kan. Nah, maka syarat dari kita membuat tabel silang itu ya di bagian row ya di bagian baris itu harus ada jumlah ya. Kemudian di bagian kolom itu juga ada jumlah. Kalau saya tanya kepada Bu Lastri, Bu Sulas ya, di bidang pekerjaan mana yang paling dominan responden? Marketing, Pak. Kenapa Bu Las langsung ke marketing? Apa yang dilihat? Karena melihat jumlahnya lebih banyak Ya. yang di marketing, Pak. Iya, jadi tujuan mata kita ketika kita lihat tabel silang itu adalah jumlah sebenarnya, ya. Baik itu di bagian baris maupun di bagian kolom. Jadi kalau saya mau bertanya langsung kepada siapapun yang melihat tabel silang ini atau crosstab ini, pasti langsung bisa jawab, ya. Karena memang langsung ada jumlah, ya. Apalagi kalau dilengkapkan dengan persentase, ya.
Misalnya 27% itu sekian persen ya di sampingnya ini ya, di samping ini misalnya ada lagi persentase, maka akan lebih lengkap ya kita menjawab ya. Makanya untuk tabel silang itu harus ada jumlah untuk masing-masing baris dan untuk masing-masing kolom. Kalau saya tanya nih Bu Rizky, pendidikan paling rendah itu pendidikan apa Bu? Bu Rizky? SMA, Pak. Kenapa? Iya, itu benar Bu Rizky. Jangan diubah lagi. Kenapa SMA Bu Rizky? Ya kan yang paling rendah di antara 3 itu SMA, Pak. Iya, benar jawaban Bu Rizky, tapi kok jawabannya kayak ragu gitu ya. Jadi jawabnya itu PD, padahal benar jawabannya ya. Karena Bu Rizky kan condongnya lihat jumlah kan? Iya kan Bu Rizky? Iya nggak Bu Rizky? Bu Rizky. Iya, dari jumlah 3 itu yang paling rendah ya SMA. Makanya Bu Rizky bisa jawab tadi pendidikan paling rendah itu SMA. Ya. Kalau seandainya ada pendidikan itu tinggi, sedang, rendah, ya sedang itu di angka berapa Bu Rizky? Bu Rizky. Ada tinggi, sedang, rendah pendidikan itu, maka sedang itu di angka berapa? Angka maksudnya Pak? Kalau seandainya saya kategorikan di pendidikan itu ada pendidikan tinggi, sedang, dan rendah, di sedang itu di angka berapa? Angka berapa 30. Yang kenapa angka 30 yang Bu Rizky lihat? Dia terletak antara yang tinggi sama yang rendah, Pak. Iya, itu saya mengajak untuk menganalisis saja ini Ibu ya. Jadi benar ya yang dijawab oleh Bu Rizky itu. Jadi yang kita pedomani itu adalah jumlah ya, jumlah. Kalau yang tinggi pasti angka 35 karena memang yang paling tinggi jumlahnya adalah 35. Ini kalau seandainya ya, tetapi datanya tidak seperti itu sebenarnya ya. Ini hanya untuk mengajak ibu-ibu berpikir analitik ya, analisis ya. Oke. Jadi inilah bentuk tabel silang namanya ya, atau crosstab ya dalam bahasa statistiknya. Ini dinamakan dengan tabel crosstab ya, tabel silang. Oke ya. Ini cara membikinnya. Bahkan nanti di kampus kita ini tidak boleh ada tidak boleh ada kolom ini ya, yang ada hanya baris saja nanti. Jadi ketika ibu-ibu nanti membuat skripsi, ini nanti hanya ada baris saja ya. Ini aturan kita di kampus ya untuk membuat hasil tabel silang. Oke. Nah, ini yang grafik ya. Grafik itu ada 4 macam. Di sini ada grafik batang ya, ada grafik garis, ada grafik lingkaran atau pie, dan ada grafik interaktif ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ini grafik batang, ini grafik garis, ini grafik pie, ini grafik interaktif ya. Grafik interaktif itu artinya adalah menggambarkan seluruh variabel yang ada ya di dalam penelitian, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari hanya melihat grafik saja ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan di bagian ini Ibu bisa memahami ya statistik di bagian ini. Selanjutnya kita mulai melihat ya, sudah kita mulai meninjau bagian pertama di dalam statistik deskriptif ya, untuk melakukan analisa univariat. Nah, ini contohnya, saya baru melihatkan contohnya. Frekuensi ya, frekuensi itu adalah banyaknya data untuk satu kelompok ya, atau klasifikasi ya. Jadi kalau kita bikin ini kelompok, maka ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok ke I, kemudian kelompok ke K ya. Itu tergantung nanti berapa kelompok yang ada di dalam data univariat kita. Maka masing-masingnya itu ada frekuensi, ada F1, F2, F3, Fi, dan Fk. Di mana nilai total dari jumlah data itu sama dengan sigma dari I ke K dari Fi. Jadi berapa jumlahnya itu tergantung nanti seberapa kelompok yang ada di dalam data yang bersifat univariat. Kita contohkan ini pendidikan. Maka pendidikan di sini dikategorikan ya menjadi S1, S2, dan S3. Pendidikan adalah variabel, S1, S2, dan S3-nya adalah atribut. Maka ternyata ketika kita dapatkan data, ternyata yang S1 itu ada 62 orang. S2 itu ada 19 orang. S3 itu ada 9 orang.
Maka biasanya ketika kita menginterpretasi data ini, maka kita bisa sampaikan berdasarkan tabel ini, ya. Tabelnya nanti biasanya ada nomornya. Jadi contohnya ini adalah tabel 1. Berdasarkan tabel 1, responden dominan berpendidikan, siapa bisa jawab? S1. Ya. Ya, begitu cara menjawabnya ya. Cara membuat interpretasi dari hasil analisa univariat ini. Ya. Berarti berdasarkan tabel 1, responden dominan berpendidikan S1. Biasanya dibikinkan itu sekian persen. Ya. Dari mana kita dapatkan persentasenya? Berarti dari 62 per 90 kali 100%. Coba Bu Sinta, berapa itu Bu Sinta? 62 dibagi 90 kali 100%. Kita mulai menggunakan kalkulator, ya. Tunggu. Belum ada. Ya. Bu Las, coba Bu Las cari 62 dibagi 90 kali 100%. 8,9 Kak. Berapa Ibu? 8,9. Salah. Oh ya Allah, 62 bagi 90 kali 100, Bu. 100. 8,8. Kalau 8,8, Bu sampean itu salah ya. 68,88 Pak. 68,88. Maka biasanya juga ada sebagian mengatakan hampir sebagian besar responden berpendidikan S1 dalam kurung sekian 68,88%. Paham Ibu? Nah, ini baru analisa univariat namanya. Artinya apa Ibu-Ibu? Kita mendapatkan suatu interpretasi dari hasil penyajian data kita setelah kita lakukan analisis menggunakan statistik. Ya. Nah, itu dinamakan dengan distribusi frekuensi. Dan dia masuk ke dalam analisa univariat. Paham ya, Ibu ya? Paham, Bu Rita ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini udah mulai lebih sakit kepala Ibu-Ibu ya. Oke, kita mulai membahas bagaimana cara kita melakukan analisa univariat itu lebih dalam ya. Mungkin barangkali Ibu catat ini. Distribusi frekuensi itu adalah mengelompokkan data, baik itu interval atau rasio, dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Untuk membuat distribusi frekuensi itu, yang pertama kita melakukan mencari sebaran ya atau rank. Di mana rank atau sebaran ini ya, siapa itu ya? Ya, ini selisih ya antara data paling besar dikurangi dengan data paling kecil, ya. Kalau di sini ternyata data paling besarnya itu adalah 35 ini, ya. Dan data paling kecilnya itu adalah 20, ya. Maka 35 kurang 20 sama dengan 15 ya. Ini salah ini, sama dengan 15 ya. Kemudian yang kedua, Bu Sri, coba di-mute Bu Sri. Bu Sri, di-mute Bu Sri. Di-mute. Ada suara dari Ibu Sri ini. Oke ya. Jadi yang kedua adalah menentukan banyak kelas. Jadi yang pertama, coba Ibu catat dulu yang pertama ini. Mencari rank ya. Coba dicatat mencari rank. Mencari rank ya. Catat dulu Ibu. Saya juga keluarkan pen tablet saya biar kita bisa berlatih ya menggunakan aturan ini.
Saya Ibu mencatatnya. Nyatanya ini aja Ibu ya. Membuat distribusi frekuensi ini 35 kurang 20 sama dengan 15 ya Bu ya. Ini ada bagian yang salah. Bukan tambah 1 di sana. Sudah Ibu ininya mencatatnya. Saya tutup dulu. Jangan ini nggak usah ya Bu ya. Ini nggak usah dicatat. Ini juga nggak usah. Ibu mencatat bagian ini saja. Ya. Bu Detri nggak usah terlalu diplototin ya apanya ya. Layarnya kasihan. Nanti takut dia. Nanti angka-angkanya lari-lari nanti ya. Jangan terlalu serius Ibu ya. Pusing lihat angkanya, Pak. Makanya kita coba bikin nanti angkanya jangan pusing lah ya. Bu Detri masih muda ya, jangan terlalu diinikan. Ini matanya udah merah itu, udah jangan digisa-gisa juga lagi, udah lah ya. Usul Pak, kalau kuliah statistik mending di pagi hari Pak. Kalau di siang hari agak ngeblank Pak. Sebenarnya kan saya minta pagi Bu, karena jadwal dosen-dosen itu kan banyak Bu. Saya minta pagi, cuman ada yang masuk dulu pagi, jadi ya, jadwal kita ke ini jadi siang. Tapi mending Bu daripada sore ini. Ini masih fresh lah ya untuk kita lakukan ini. Saya coba ajak Ibu dengan pelan-pelan aja, nggak usah terlalu diforsir lah ya. Sudah selesai Ibu ini, saya coba stop share ini. Kita coba berlatih ya dengan data real dari Ibu-ibu aja. Bu Sri masih mencatat? Yang ini aja Bu ya, catat ya. Yang ini jangan. Yang ini enggak. Ya, yang ini saja. Yang ini saja Ibu ya. Pak. Ya. Bu Rita udah Bu Rita? Pak, maaf Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Yang silakan. kata Bapak tadi yang tambah satunya nggak dibikin tuh yang mana ya Pak? Yang ini. Ini kan harusnya data terbesar dikurangi dengan data terkecil, berarti 35 kurang 20, harusnya di sini hanya 15 ya. 15 ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya Bu Sri ya, udah difoto. Jadi saya stop share ya. Oke. Kita coba pakai yang baru. Sebentar, saya coba buka yang baru.
Oh, kenapa saya nggak bisa share ini? Bu Fitria Yanti, ada yang ini nggak? Ada yang ke host nggak? Yang jadi host tadi? Kok saya nggak bisa share screen sekarang? Ada yang jadi host nggak? Harusnya saya ya. Kenapa kok nggak bisa saya ini? Multiple participant, one participant can share time. Tapi saya nggak bisa share ini. Adakah di tempatnya yang tiba-tiba jadi host? Bapak masih host, Pak. Masih ya, tapi kok saya nggak bisa share screen ya? Tiba-tiba saya tidak bisa share screen. Apa ya? Saya sudah stop share tadi ya Bu ya? Terlihat nggak saya stop share tadi? Okay. Sudah Ibu? Sudah? Sudah, Pak. Oke. B sama dengan, coba Ibu catat, B sama dengan, setelah MET ya, B sama dengan batas bawah kelas median. Ya, B itu adalah batas bawah kelas median. Udah Bu? Di mana median akan terletak? Ya, di mana median akan terletak? Titik. Ya, di mana median akan terletak? Titik lagi. Biasanya ada pada frekuensi terbanyak, ya. Biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Nah, itu yang B ya Bu ya, itu B. Frekuensi yang banyak, Pak. Ya, biasanya terletak pada frekuensi terbanyak. Ya, ada ternya, terbanyak. Kemudian P itu sama Pak, dengan, tolong diulang, Pak. Sinyal hilang. Ya Allah, B sama dengan batas bawah kelas median, ya. Batas bawah kelas median. Di mana median akan terletak, titik, ya. Di mana median akan terletak, titik. Biasanya ada pada frekuensi terbanyak, ya. Biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Itu B ya. Selanjutnya P sama dengan panjang kelas median, ya. P sama dengan panjang kelas median. P sama dengan panjang kelas median.
Nah, ini panjang kelas median ini tadi Ibu ya, kita sudah cari pada yang pertama tadi ya Bu ya, ketika kita mencari nilai ini. Ya, ini panjang kelas median kita 5 ya. Jadi nanti tinggal kita ambil. Makanya pekerjaan kita ini simultan namanya ya. Jadi pekerjaan yang awal tetap dipanggil untuk mencari berapa nilai panjang kelasnya. Sudah kita cari tadi ya, panjang kelasnya adalah 5 ya. P ya, itu P. N dulu, N kecil sama dengan jumlah data, ya. N kecil sama dengan jumlah data. Di N ini sama dengan jumlah data. Sudah ya Bu ya? F besar sama dengan frekuensi kumulatif, ya. Frekuensi kumulatif, ya. Sebelum kelas median, ya, sebelum kelas median, ya. Jadi F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, selanjutnya F kecil, ya, F kecil ini sama dengan frekuensi kelas median, ya, frekuensi kelas median. Sudah ya Bu ya, kita coba aplikasikan ya rumus ME ini untuk median. Saya minta tolong Ibu bantu lagi dengan umur tadi ya. Umur dari yang terkecil tadi 20 ya Bu ya. Benar Ibu? Benar Pak. 20 sampai 24, 25, kemudian 29, 30, 34, kemudian 35, 39, 40, 44, kemudian 45, 49, 50, 54 ya, di umur tadi. Mohon dibantu lagi Bu frekuensinya. Ini berapa tadi Bu? F-nya? 19 Pak. 19 di sini Bu. 4 ini. 4 ini. 0 ini. 2 ini. 0 Pak. 3 ini. 3 Pak. 1 ya. Oke. Yang mudah-mudahan nggak salah Ibu ya. Jangan sampai salah Bu. Ini jumlah. Ini berarti jumlahnya kalau yang tadi benar. Sorry. Oke. Ini jumlahnya adalah. Oke. Ibu bikin ya jumlahnya di sini karena ini paling bawah itu 33 ya. Oke. Nah, di sini kita butuh F besar Bu ya. F besar itu adalah frekuensi kumulatif ya Bu ya. Frekuensi kumulatif itu gampangnya Ibu ya, biar gampangnya itu adalah menjumlahkan ke bawah ya. Coba perhatikan ini Bu ya. Bu coba fokus. Siapa ini yang bocor ini ya? Yang dari las ya? Las ada di luar, ada. Oke, udah. Nggak, bukan dari las berarti ya. Tidak dari las. Oke, ini 19 tambah 4 berapa las? 19 tambah 4? 23 ya. 23. Ini cara mencari frekuensi kumulatif Ibu ya. Frekuensi kumulatif itu ada 4 cara ya, tetapi untuk gampang misalnya kita tinggal menjumlahkan ya. Di 27 tambah 0 berarti 27, 27 tambah 2 berarti 29, 29 tambah 3 berarti 32, 1, 33. Oke ya, paham Ibu ya? Nah, kita tinggal memasukkan nilai masing-masingnya ya. Berarti ME itu katanya tadi B adalah batas bawah kelas median ya, di mana median akan terletak. Biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak kita berapa Ibu? 19 ya. Nah, jadi Ibu perhatikan ini. Frekuensi terbanyak kita kalau kita lihat di sini itu adalah nilai 19 ya. Berarti batas bawah ya, kalau kita anggap ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah ya. Berarti nilai B-nya ya. B-nya itu sama dengan 20. Coba bertanya Ibu, kenapa nilainya 20? Ini dinamakan dengan batas atas, ini batas bawah ya. Frekuensi tertingginya di 19. Nah, maka tentu batas bawahnya adalah 20. Paham Ibu ya? Yang Paham, 23 ya? Ini Pak. Pak, yang nanya mana? Pak. Ya. Yang F besar kan ini ada umur 25, 29, 4. Ini ya. dapat 23. Dari mana tadi Pak? Nah, ini. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan ya Bu.
Fitri ya. Jadi 19 dari sini kita mulai, dari datanya ini kita pindah ke sini. 19 ini kita tambahkan 4 Ibu. Oh iya. 19 tambah 4, 23, 23 tambah 4, 27, 27 tambah 0, 27, 27 tambah 2, 29, 29 tambah 3, 32, 32 tambah 1, 33. Itu Bu Fitri ya? Kasih Pak. Oke ya, berarti udah jelas itu ya. Jadi nilai F-nya ini, F besarnya. Sekarang kita cari nilai P. P tadi berapa Ibu? Yang data yang kita sudah dapatkan tadi? Nah, ini nilai P Ibu ya. Jadi kita 5 ya. Jadi nilai P itu adalah panjang kelas ya, atau interval 5 ya. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. Nilainya 5. Oke. N-nya berapa Ibu? 33 ya. Maka setengah N-nya berapa Ibu? Setengah dari N-nya berarti sama dengan setengah kali 33. Berapa itu? 33 bagi 2 berapa, Las? Ya, ini 2 ya. 16,5. 16,5. Oke, biarkan saja dalam 16,5. Kemudian apa lagi F besar? F besar tadi apa Ibu? Jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Kelas median kita ini, Bu. Frekuensi di atasnya berapa Ibu? 0. Kenapa 0? Karena tidak ada frekuensi kumulatif di atasnya, ya. Karena dia dimulai pas ya pada angka frekuensi ini, ya. Tentu di atasnya ini 0 frekuensi kumulatifnya. Paham? Halo, Bu Rita, paham Bu Rita? Kenapa dia 0? Paham, Pak. Ya, paham ya? Bu Elvia, paham? Ulangi, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi ini frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif di sini adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Kelas median kita di sini, Ibu, ya. Kelas median kita kebetulan di sini karena ini adalah frekuensi terbanyak ya di sini. Ya, tentu di atasnya sebelumnya belum ada frekuensi kelas median itu. Kalau belum ada berarti dia 0. Maka nilai F di sini adalah 0. Paham? Kalau belum ada tentu 0 deh, Bu ya. Nah, itu aja ya konsepnya. Kalau dia belum ada, frekuensinya belum ada yang dikumpulkan, tentu nilainya adalah 0. Ya, maka F besarnya di sini adalah 0. Oke, sekarang F kecilnya. F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya 19. Ya. Jadi frekuensi ini berapa? Ya. Jadi frekuensi dia pada kelas median itu adalah 19. Nah, nilai ini. Ya, mungkin pelan-pelan dipahami ya, Ibu ya. Nanti mungkin ada contoh yang dia tidak berada di sini, ya mungkin dia di tengah ya, tentu di sebelumnya adalah nilai di atasnya gitu, ya. Seperti itu. Ini kebetulan dia frekuensi terbanyaknya di sini ya, karena umur ibu-ibu ternyata berada di rentang ini paling banyak ya, 20 sampai dengan 24. Paham? Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilainya ya, maka ME itu sama dengan B-nya 20 ya, ditambah dengan P-nya 5, dikalikan setengah N-nya itu adalah 16,5, F besarnya sama dengan 0, dibagi dengan 19. Nah, tinggal kita mencari berapa nilai ME-nya ini, Bu. Ya. Maka ME-nya adalah 20 tambah 5, 16,5 berarti tetap 16,5 karena dikurangi 0, dibagi dengan 19. Coba Ibu cari berapa 16,5 bagi 19. 0,86, Pak. 0,86 ya. 0,86. Coba dikalikan dengan 5, Ibu. 0,86 dikali dengan 5. Oke, catat ini dulu, Ibu. Biar jangan, saya akan pindah ke slide berikutnya ini. Coba catat ini dulu. Kita melihat berapa hasil atau angkanya nanti ya. Sampai di sana tolong dicatat dulu. Ya, silakan Ibu ya, kalau seandainya ada yang mau sarapan ya sambil makan boleh ya. Kita belajarnya santai-santai aja Ibu ya. Bu Detri kalau mau makan silakan, nggak apa-apa. Ya kalau ada makanan di depannya ya Bu Detri ya, kalau nggak ada jangan dimakan keluar ya. Udah tadi Pak. Oh, udah, alhamdulillah ya. Kayaknya kita hari ini sampai median aja lah ya dulu ya Bu ya.
Saya takutnya tidak ada satupun yang nempel di kepala nanti ya, kalau dipaksakan ya sampai ke selesai sentral tendensi ya. Mungkin Pak, ini nanya Pak. Ya, silakan. Silakan. Yang 20 tadi tuh kita masih bingung Pak, dari mana dapatnya? Pak? Iya, 20 itu kan kita tahu di sini ya. Ini dinamakan dengan batas atas, ini dinamakan dengan batas bawah ya. B ini tadi adalah batas bawah kelas median di mana median akan terletak ya, dan biasanya terletak pada frekuensi terbanyak. Nah, kita lihat di sini Bu, frekuensinya ini ada 19, ada 4, ada 4, 0, 2, 3, 1. Manakah yang terbanyak? Tentu di 19. Ya kan Bu? Ah, ya, maka Pak, kita lihat di sini Bu, batas bawah. Ini batas bawahnya ini Bu. Ini batas atas nih, ini batas bawah. Maka nilai B-nya itu adalah 20. Paham Ibu? Alhamdulillah, gitu ya. Nah, memang harus pelan-pelan Bu ya. Memasukkan ilmu ke kepala itu memang harus pelan-pelan ya. Kalau cepat-cepat nanti nggak mau dia masuk. Ya Bu Elvi ya. Kalau Bu Elvi saya yakin paham. Ya Bu Elvi? Bu Elvi ya? Belum Pak. Belajar. Ya, Pak. Masih bingung Pak. Saya kira paham tadi Bu. Masih bingung ternyata Ibu ya. Ya Allah. Pak, ya. Perlahan-lahan Pak. Ya, perlahan, benar. Ya, ada yang bertanya lagi nih, silakan. Bu Detria, ada yang mau bertanya, silakan. Desi Febriani, Pak. Silakan. Tadi nilai P itu kan panjang kelas median, dapatnya 5 tuh dari umur ini apa? Antara jarak 24. Iya, Pak? Betul ya. Jadi 20 sampai 24 kan 5 ya. 25, 29 itu 5, 30, 34 itu 5, 35, 39 itu 5, 40, 44, 5, 45, 49, 5, 55, 45. Kalau ingin tahu dari mana datangnya, kita sudah mencarinya tadi di awal, Ibu-Ibu ya. Di mana awalnya di sini. Iya, Pak. Oke, di sini kita cari panjang kelas ini ya. Panjang kelas ya kita dapatkan 5 di sini. Makanya masing-masing interval kita masukkan 5. Gitu Ibu ya. Ya, pemahaman Ibu udah benar ya. Di jalan yang benar itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu-Ibu ya. Ini waktunya kita bertanya ya. Ini sebenarnya asik belajar statistik ini pas puasa ini ya. Mudah-mudahan nanti puasa kita tetap belajar statistik Ibu ya. Ya, karena otak kita fresh ya, bersih ya, masuk di ilmunya itu ya. Kalau sekarang kan Ibu terpengaruh ya, laporan belum selesai gitu ya. Sambal belum dibuat ini Bu ya, Belvia ya. Betul Pak. Iya. Jadi agak sulit masuknya. Tapi yakin saya bisa masuk. Oke, sudah Ibu ya sampai di sini. Kalau sudah kita lanjut ini. Ini Bu Rosna dari tadi raise hand terus ini. Ada apa lagi Bu Rosna? Ada yang mau ditanyakan Bu Rosna? Oke. Kita lanjut ya sekarang dengan memasukkan angka-angkanya Ibu ya. Untuk median berarti coba kita lihat di sini 20 ya, 20 tambah ini berapa hasilnya Bu? 5 kali ini? 5 kali 0,86? 4,3 Pak. 4,3 Pak. 20 tambah 4,3 berarti di sini adalah 24,3 ya. Tahun ya. Nah, coba perhatikan ini Bu. Jadi median kita berada di 24,3 tahun. Dan berada di rentang ini Bu ya. 24 ya, 3. Kalau kita bulatkan kan di 24. Artinya dia berada pada rentang batas bawah tadi ya, di 20 sampai dengan 24. Ya. Jadi sesuai kelas mediannya terletak di sini, kemudian nilai mediannya juga berada di sini di 24 ya, atau di 24,3 ya. Kalau kita bulatkan ini adalah 24 tahun. Paham Ibu sampai di sini? Paham ya? Ini nampak Bu Detri ini paham sekali itu ya. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Apalah ya kerjaan kita hari ini ya Bu Elvia ya. Tapi sebenarnya ya pekerjaan seperti ini nanti bermanfaat ketika Ibu bikin laporan seperti ya. Kalau Ibu bikin laporan kan semuanya pakai Excel ya.
Dari mana datang-datangnya nanti? Nah, itu hasilnya dari sini ya. Oh, kenapa rata-ratanya segitu ya? Kenapa mediannya segitu? Kenapa nanti modusnya segitu? Ya, itu dihasilkan dari nilai-nilai yang sudah kita bahas ini. Bagaimana ini, Bu Ibu? Kita lanjutkan? Masih sanggup? Atau kita sampai median? Lanjut, Ibu. Pak. Oke, kalau Ibu siap untuk lanjut. Ya, Pak. Nanti kalau nggak ngerti tanya Bapak lagi ya, Pak. Boleh, boleh. Ya, kita lanjut sekarang. Yang ketiga itu adalah modus ya. Jadi yang ketiga kita bahas tentang ketiga lagi ya, Bu ya. Modus ya. Nah, ini modusnya modus yang benar nih, Bu, bukan modal dusta ini, Bu ya. Ini modus yang apa? Ada lagi nih ya. Nah, ini kita singkat dengan MO. MO itu ya, kita lihat rumus yang paling enak ya. Oke, kita pakai rumus ini. MO itu ya, nah, gini ya. MO itu rumusnya adalah B tambah P B1 tambah B2. Oke. Nah, ini catat dulu, Bu ya, rumusnya. Kemudian saya diktekan saja, Bu ya, definisi masing-masingnya kecuali MO ya, di mana MO sama dengan modus ya, modus. Nilai yang paling sering muncul ya. Sudah, Bu? Ya, saya diktekan ya, Bu ya. B sama dengan batas bawah kelas modus. Batas bawah kelas modus di mana modus akan terletak ya, di mana modus akan terletak. Yang biasanya berada pada frekuensi terbanyaknya. Ini mirip dengan median ya. Yang biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Oke, itu B ya. P sama dengan tadi, panjang kelas modus ya. Panjang kelas modus. Di tetap intervalnya ya. Panjang kelas modus. P. B1 sama dengan frekuensi kelas modus ya, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum frekuensi kelas modus ya. Dikurangi dengan frekuensi sebelum frekuensi kelas modus. Itu B1 ya. B2 sama dengan frekuensi kelas modus ya, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus ya, setelah kelas modus. Oke ya, Bu ya? Selesai? Oke. Pak, tolong diulang, Pak. Yang mana, Ibu, yang diulang? Semuanya, Bu? Yang B2, Pak. Nah, B2. B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah frekuensi kelas modus. Ya. Pak, tanya, Pak. Ya. Rumusnya itu B1 bagi B1 tambah B2 itu, Pak? Ya, B1 dibagi B1 tambah B2. Mirip ya, Bu ya? Ini B1, ini B2 ya, Bu ya? Kadang-kadang. Karena tulisan saya terlalu bagus mungkin ya, Bu ya? Nah, nggak apa-apa, Pak. Ya, B2 ya. Oke. Pak, yang B-nya tolong balik, Pak. Yang di atas. B kecil. Ya Allah, Bu. Maaf, Pak. Ya Allah, B sama dengan batas bawah kelas modus ya, di mana modus akan terletak.
biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Ya, biasanya ada pada frekuensi terbanyak. Oke ya, sudah Bu ya? Ya mudah-mudahan nggak bertanya lagi Bu ya. Kalau bertanya lagi nanti redaksi Oke Pak, redaksi makasih kata-katanya beda Pak. lagi nanti. Oke, kita mulai Ibu menyelesaikan ini. Ya, modus ya, modus. Kita mulai lagi dari umur 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 54. Oke. Ini F ya. Ini berapa tadi Bu? 19. Ini berapa? Nah, ini yang saya lupa. Bu Detri udah kayak orang Arab ya ini. 1944 ya. 0 2 3 1. Ya, go ya Bu ya. Yes. Bu Sri Epi Rezeki, mantap. Iya. F berarti di sini apa Bu yang kita butuhkan? Ah, kita hanya perlu butuh ini Bu ya. Jadi pertama tadi kita melihat frekuensi terbanyak, tetap ini ya Bu ya. Frekuensi terbanyak ya. Maka MO sama dengan B tambah B, B1 per B1 tambah B2. Bu, lalu makan UB boleh Bu? Nah, tengah-tengah hari itu mau banyak masalah itu, nano B lalu makan. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Jadi B apa tadi? Batas bawah. Oh iya, batas bawah kelas modus ya. Berarti di sini B-nya 20. Ada yang bertanya lagi Bu, kenapa B-nya 20? Enggak. Nah, enggak ya. Jadi B itu dilihat dari frekuensi terbanyak. Ini adalah batas bawah. Kita langsung membuatnya 20. B-nya 5. Mudah-mudahan enggak ada lagi yang bertanya ya. Mungkin bertanya di B1 ini. B1 tadi katanya adalah frekuensi kelas modus ya dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modus kita 19. Frekuensi sebelumnya 0. Berarti 19 kurang 0 sama dengan 19. Paham Ibu? Ayo. Sebelumnya bukan 4, Pak. 19 di atasnya nggak ada Bu, 0 ya. Sebelumnya ini Bu di atasnya ya. Ya. Sebelumnya 0. Berarti 19 kurang 0 sama dengan 19. Paham sampai di sini, Bu? Bu Rita? Bu Rita paham? Ya, paham ya. Oke, B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Maka di sini 19 dikurang 4. Paham? Nilainya adalah 15. Oke? Bisa ya Bu Elvia ya? Oke, maka kita tinggal langsung membuat MO ya. MO sama dengan 20 tambah 5, B1-nya 19, ya B1 lagi 19 tambah B2 15. Maka 20 tambah 5, 19 dibagi dengan berapa ini Bu? 34 ya? 34. Coba Ibu bagi berapa itu? 20 tambah 5, 19 bagi 34 berapa? 0,55 Pak. 0,55 kali 5 berapa Ibu? 20 tambah 2,75. 2,75. Berarti ini adalah 22,75. Berarti modus kita berada di rentang frekuensi terbanyak Ibu-ibu. Berada di 22,75. Kalau Ibu mau mendekati ini 23 boleh. 23 tahun berada di rentang 20 sampai dengan 24. Dan benar ya, frekuensi terbanyaknya juga berada di 19. Ya, artinya modus ya nilai paling sering muncul itu adalah di rentang 20 sampai dengan 24 dengan rentang dengan nilai 23 tahun. Paham Ibu-ibu? Paham ya? Paham Pak. Alhamdulillah. Insya Allah Pak. Diulang-ulang lagi. Ya. Ini harus diulang-ulang Ibu, terutama nanti ketika Ibu melakukan penelitian Ibu. Buka lagi ya buku statistik ini, pelajaran statistik ini, nanti videonya karena ini saya rekam nanti saya akan share ke ibu-ibu, silakan ditonton kembali ya. Kita semua yang ada di sini sebagai
sebagai bintangnya ini ya. Ya, saya ngajar, kemudian ibu-ibu yang on kamera tentu akan terlihat di videonya nanti ya. Silakan ibu simak kembali ya. Bagian ini jangan ibu lupakan ya. Apalagi ketika ibu sudah melakukan research nanti ya, penelitian menggunakan hitungan-hitungan statistik. Buka lagi bagian ini sehingga nanti ibu bisa menginterpretasikan data, analisis data dengan sangat baik sehingga sentra tendensi untuk analisa univarian ini bisa ibu kuasai dengan baik. Oke. Sepertinya ya, silakan dulu ya kalau seandainya ada pertanyaan. Kalau tidak, untuk sentral tendensi awal cukup rasanya untuk ibu-ibu pahami sampai di sini dulu ya. Kalau saya tambah nanti dengan standar deviasi, kemudian nanti kuartil, desil, persentil, dan lain sebagainya, saya takutnya terlalu banyak yang saya berikan hari ini. Loss semua nanti ya. Ya, jadi biar kita sampai modus dulu ya. Jadi sentral tendensi utama, mulai dari min, median, modus sudah kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan nanti untuk uji-uji lainnya nanti kita akan lakukan di pertemuan kita kedua di minggu depan insya Allah ya. Mungkin barangkali kita akan ketemu lagi di minggu depan. Ada pertanyaan ibu-ibu silakan. Bu Rosna. Bu Rosna dari tadi apa aja ya, selalu angkat tangan ya. Ada yang mau ditanyakan Bu Rosna? Raise hand terus ya. Bu Rosna saya tanya, lotengnya dilihat kayaknya ke saya. Wajah Bu Rosna hilang gitu. Ada pertanyaan Bu Rosna? Bu Rita? Ada yang mau ditanyakan Bu Rita? Ada, Pak. Nah, Anda paham berarti ya? Paham, Ya. Pak. Nah, harapan saya memang paham. Bu Piska paham Bu Piska? Paham, Pak. Ya, saya harus bertanya ke yang muda-muda ini ya. Kalau yang tua-tua kayak Ibu Elvi itu saya yakin paham itu ya. Nggak perlulah. Kayak Bu Fitria nggak perlu lagi saya tanyakan itu ya. Yakin siapa? Pak, hilang-hilang timbulnya Pak kalau kami Pak. Betul bisa lihat Iya, Pak, hilang-hilang jaringannya, Pak. Pak. Iya. Makanya nanti saya rekam ini, saya akan berikan ke ibu-ibu ya, biar ibu bisa mengulang-ulang lagi ya tanpa takut dengan hilang jaringan ya dan lain sebagainya. Ini saya lihat yang senior tidak terlalu banyak ya, kebanyakan masih muda-muda ini. Ya, saya takut sama yang muda-muda ini nggak paham kan bahaya. Ya. Tabali apa tuh mah? Yang senior kok nak merekam le Pak. Salah Ibu tuh Bu. Kalau karambia celek Ibu. Karambia Ibu tahu kan? Semakin tua semakin berminyak, Bu, semakin rancak. Iya Pak, semakin pandai. Beda dengan yang tua, Pak. Lihat yang di bawah di atas lupa, Pak. Indah gitu, Bu. Ambo merasa Bu. Apa menjadi yang tuanya kok? Indah Bu, ambo lah tua lo Bu. Iwana, ambo lah barang. Bu, kok dek babu muduan, Bu. Tanya kalau Yuel itu Bu dari nyoketek lagu aja, Bu. Ini nyolah lagu dia lo balik ambonya aja, Bu. Lah tua sebenarnya Bu. Ambo rasa tambah tua semakin banyak yang bisa explore Bu. Jadi samu ya Bu. Ya. Pokoknya kalau mau maja yang tua-tua tuh Bu, amo nanya mengicen konsepnya sih, tapi aku nyelah bisa menganalisa lebih dalam. Kalau kamu ngarang statistik sudah saya mudah, mengenai Ibu satu. Ayo Pak. Aduh, itu ada Bu Rosna di sini ketek baru Bu Rosna aku 17 tahun umur baru. Bu Rosna 25 Pak. Tunggu aku yang ketek Pak. Siapa yang mulai ketek Bu? Bu Elvia. Habibah. Kamu punya muda, Pak. Fitri. Oke, Ibu-ibu ya. Oke, Ibu, cukuplah sampai di sini ya, Ibu ya. Jangan terlalu kita paksakan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk Ibu ya, terutama untuk melakukan riset nanti di masa-masa yang akan datang. Semester besok kayaknya sudah mulai riset ya, Bu ya. Jadi video ini kita akan rekam, nanti akan saya berikan ke ibu-ibu, silakan disimak lagi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Sampai di sini Bu, sampai median hari ini, sampai modus ya, besok kita lanjutkan lagi dengan uji hipotesis dan melanjutkan sentral tendensi hingga semuanya bisa Ibu kuasai dengan baik. Mohon maaf Bu ya, saya memang agak berkelakar Ibu ya, agak ngajak Ibu ketawa, sebenarnya tujuannya agar ibu-ibu tidak stres ya.
lihat angka aja Nggak ya. apa-apa Pak, Iya. bagus Pak. Iya, jadi mudah-mudahan dengan saya ajak bercanda ini ya sedikit banyaknya Ibu maulah belajar statistik ini ya. Mau tidak mau memang harus mau juga sebenarnya. Sampai di sini ya, saya mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata. Pak. Ya, ada yang Maaf mau ditanya? Pak, Ya, Bu Las. tadi ada yang mau ditanyakan Pak, Ya, silakan Bu Las. mengenai itu. Nanti kan kita bikin penelitian, kata Bapak nanti nggak boleh pakai tabel lagi Pak. Itu gimana nanti penjelasan untuk hasil dari frekuensi responden kita Pak? Bukannya nggak boleh pakai tabel ya, tetapi yang Iya. saya maksud tabel yang dibikin itu mampu kita interpretasikan agar data-data dalam bentuk tabel itu bermakna ya. Tabel boleh dan ada Jadi dua tetap ya. dibikin tabel ya Pak ya? Ada dua penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik. Dipilih salah satu ya. Kalau menggunakan tabel jangan gunakan grafik. Kalau menggunakan grafik jangan gunakan tabel. Seperti itu. Tetapi tabel itu harus kita interpretasikan ya agar data-data di dalam tabel itu dapat bermakna dan dapat dipahami oleh audiens ya, siapapun yang membaca hasil penelitian kita, terutama penguji ya. Jadi tidak hanya data kosong ya, tetapi apa arti dari data yang tersaji di dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik tadi ya. Oke, Iya gitu Pak. ya Las ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ya hari semakin siang ini, semakin panas di Bukit Tinggi. Saya rasa di tempat lain juga panas ya. Kita beristirahat lagi, kita freshkan otak ya, agar kita bisa menerima hal lain ya, terutama yang berbau agama ya. Jangan hanya dunia saja ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu, saya lupa ini. Banyak Pak. Kita ambil gambarnya Ibu ya. Bu, mohon di open semua kamera. Open di semua kamera, kita ambil slide pertama. Senyum terbaik ya Bu ya. Ini masih muda-muda ini. Bu Nola mungkin bisa sementara di on-kan kamera. Bu Nola, Bu Amalia. Oke, Bu Nola. 1, 2, 3. Oke. Baru yang pertama ya Bu ya. Saya lanjut dengan dua. Ibu ya, saya ambil dulu gambarnya, saya pindahkan ke laptop. Tadi Emi. Emi tadi. Itu tambatan akuntansi. Oh, siap kok ini. Tadi Emi tadi. Kalau Iwit sudah bisa adanya tambatan aku. Ini ada kesehatan. Yang satu lagi di on kan semua Bu, ada yang Bu Eka Putriani, Bu Fitriana. Saya ambil ya 1, 2, 3 ya. Slide. Itu biswa. Oke, cukup Ibu, saya end kan semua ya. Terima kasih banyak ya.